Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Mestara ya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya berbagi kepada adik-adik semuanya, kepada rekan-rekan guru, sehingga kita bisa membantu menguatkan self esteem atau menguatkan rasa percaya diri kita, self esteem kita sebagai perempuan untuk bisa berdaya saing. Saya di sini tidak ingin mengajari ya, kita semua berbagi di sini. Untuk adik-adik saya ingin memberikan sedikit pengalaman, dan untuk rekan-rekan guru tentunya yang sudah melalang buana di dalam pahit manis kehidupan ya. Jadi tidaklah siapalah saya ini menggurui, maka kita akan berbagi di sini. Siapa tahu nanti ada kurang-kurangnya saya, monggo ditambah. Langsung saja materi saya hari ini tidak saklek di materi ya. Ini sebenarnya hanya cerita saja. Cerita yang siapa tahu nanti hasilnya bisa diambil, bisa dijadikan arahan untuk diri sendiri, untuk bisa mencapai cita-cita yang nanti diinginkan. Kemandirian wanita, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai luhur para wanita teladan dalam Islam. Kita sudah tahu bahwa zaman dahulu wanita itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Istrinya namanya Ibu Hawa. Nah, next. Istrinya namanya Ibu Hawa. Di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini kita tahu bahwa Al-Quran itu sudah memuliakan wanita sejak munculnya Al-Quran. Gusti Allah sudah ngendikan mengenai wanita itu di banyak surat. Ada 18 poin yang menyebutkan tentang nama-nama wanita dalam Al-Quran. Ada yang Nabi Adam istrinya, kemudian istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, istri Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Kemudian ada poin-poin di mana ada perempuan yang mengajukan gugatan, jadi perempuan yang tidak setuju dengan satu dan lain hal. Berarti tidak semua perempuan di dalam Al-Quran itu lurus, atau tidak semua perempuan dalam Al-Quran itu bengkok, atau tidak semua perempuan dalam Al-Quran itu dalam tanda kutip baik, atau tidak semua juga jahat dalam tanda kutip. Seperti apa kategorisasi perempuan yang sudah dikategorikan dalam Al-Quran? Next. Jadi di dalam Al-Quran setelah diprosentase itu ternyata ada perempuan yang belum menikah. 19% perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran itu belum menikah. Siapa saja? Ada saudara perempuan Musa. Siapa namanya? Ada yang tahu saudara perempuan Musa? Saudara perempuan Musa? Maryam, cantik, pinter, jos. Kemudian ada dua perempuan yang bertemu Musa dan Maryam pada zaman Fir'aun pada masa itu. Kemudian ada perempuan-perempuan yang sudah menikah. Siapa saja? Hawa, Sarah, Hajar. Saya kasih tebakan, Hajar itu sinten? Siapa Hajar itu? Siti Hajar? Pinter, cocok jadi anak pesantren, tahu apa namanya sejarah ya. Oke ya, pinter, ini dibutuhkan ini. Bentar saya uji coba dulu ya. Oh iya, nah, sip. Nah, ada Siti Hajar, ada Istiar Aziz, istri Imran, istri Nabi Zakaria, Aisyah, Zainab, Hafsah, Khawlah, istri Nabi Nuh, istri Lut, Asia. Nah, Asia siapa Asia? Pintar sekali. Kemudian ada istri Abu Lahab yang sering kita baca suratnya agar terawihnya cepat. Nah, kemudian ada 27% di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa perempuan itu sebagai ibu. Ada Hawa, kemudian ada Sarah, Hajar, istri Imran, istri Zakaria, ibunda Musa dan Maryam. Mereka ini adalah kategori dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa mereka adalah perempuan yang juga berperan sebagai ibu. Dari seluruh prosentase ini ternyata masih bisa dikategorikan lagi, masih bisa dikelompok-kelompokkan lagi, bahwa perempuan dalam Al-Quran itu ternyata ada tipe-tipenya. Sejak zaman dulu tipe-tipe seperti ini sudah ada. Ada tipe biang gosip, penghasut dan tukang fitnah. Siapa? Hindun, istri Abu Lahab. Kemudian tipe pengkhianat dan ingkar dengan suami. Siapa wanita itu? Ada istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, mengingkari suaminya. Kemudian ada tipe yang penggoda. Siapa? Zulaiha. Ini kalau zaman sekarang namanya apa? Penggoda, pelakor. Nah, siapa? Zulaiha. Menggoda siapa Zulaiha? Nabi Yusuf, Masya Allah. Kemudian ada tipe pejuang, Asia, yang memperjuangkan kehidupan Nabi Musa sehingga Nabi Musa dapat menjadi nabi dengan kenabiannya.
Kemudian yang menjaga kesucian dan diberi Gusti Allah mukjizat dalam tanda kutip untuk bisa melahirkan ada Maryam. Nah, ini sebenarnya tipe-tipe model-model wanita itu sudah ada dari zaman dahulu. Sekarang tinggal kita mau menjadi wanita yang mana dari tipe-tipe ini. Ini kan orang-orang yang bisa dicontoh, orang-orang zaman dahulu yang bisa kita contoh. Apakah Anda mau hidup di dunia inti mencontoh tipe bianggo si penghasut, atau ingkar dengan suami, dalam hal ini kepala keluarga, atau yang suka menggoda yang bukan miliknya ya, suami orang atau pelakor atau orang lain, atau pejuang atau orang yang menjaga kesucian? Itu tergantung mindset atau tergantung diri kita masing-masing. Nah, kemudian kemuliaan wanita dalam Islam itu sudah dijunjung tinggi dengan Al-Quran, dengan menunjukkan bahwa mengakui keberadaan wanita dalam segala aspek kehidupan. Jangan kata wanita itu cuma tukang masak. Wanita pada masa Nabi membantu perang, membersihkan punggung Nabi saat terluka dalam perang. Itu kalau tidak ada wanita juga tidak bisa seperti itu. Kemudian melahirkan anak dan lain sebagainya, memuliakan insan yang bergelar ibu. Mungkin zaman akan berkembang dan teknologi akan berkembang sehingga melahirkan tidak perlu rahim ibu dalam tanda kutip. Namun demikian, yang disebut ibu itu ya wanita itu sendiri. Entah itu karena dia melahirkan atau mengadopsi anak, tidak ada bedanya. Yang pasti yang namanya ibu itu perempuan. Kan seperti itu. Kemudian memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sudah kita lihat sendiri di sini, di samping-samping teman-teman ada ibu-ibu guru. Bukan hanya bapak-bapak yang bisa mengajar, bahkan biasanya lebih cerdas ibu guru. Bahkan biasanya lebih teliti perempuan daripada laki-laki. Ini contoh-contoh yang ada di depan itu. Kakak-kakakmu yang ada di Mestara ini semuanya perempuan dan semuanya berpendidikan. Semuanya punya, tidak harus berpendidikan tapi semuanya punya harga diri. Ya, jadi setara antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menjaga wanita dalam perkawinan dan undang-undang. Wanita dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi di dalam perkawinan. Kemudian selanjutnya mengakui peran wanita dalam masyarakat dan ekonomi negara supaya berkembang. Contohnya siapa seorang perempuan yang juga memimpin negara? Yo, Megawati. Pada zaman Nabi, Ratu Bilqis, pinter sekali. Bersamaan dengan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa Ratu Bilqis itu merupakan wanita yang mengembangkan negara. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana Bu kita ini menjadi superwoman? Ibu, mumpung saya masih kecil, mumpung saya masih anak-anak, belum ada di masyarakat, bagaimana cara kita menjadi superwoman? Superwoman itu tidak harus wanita karir. Ada yang dia hanya di rumah dalam keluarga, cuma ada di rumah tapi dia superwoman. Superwomannya wanita di rumah itu berbeda dengan superwomannya wanita karir. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, tidak. Semua wanita itu superwoman asalkan sesuai posisinya masing-masing. Kenapa? Karena dia bisa mencetak generasi unggul. Yang melahirkan kamu siapa? Ibu. Yang memberi makan kamu siapa? Ibu setiap hari. Yang mengajari Al-Quran siapa? Seharusnya adalah orang tua. Jadi orang tua atau ibu-ibu yang super akan melahirkan generasi unggul. Al-mar'atu imadul bilad, idza fasadal mar'u fasadal bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya baik, negaranya baik. Kalau wanitanya amburadul, negaranya amburadul. Maka dari itu, teman-teman adik-adik semua ini karena sudah menjadi bagian dari wanita, patut menjadi wanita yang super power, superhuman, superwoman. Nah, kemudian studi atau bekerja dia tetap bisa menjadi super. Saya kok nggak pinter Bu, pinter versimu sendiri itu berbeda dengan pinter ranking di kelas. Mungkin yang ranking di kelas itu paling pinter di antara teman-temannya, tapi kamu pinter jahit misalnya, itu nggak ada di kurikulum. Kamu pinter masak, pinter versimu dengan pinter versi orang lain itu berbeda. Yang terpenting Anda atau teman-teman semua bisa mengoptimalkan kemampuan diri. Bukan malah aku gak pinter Bu, wes aku tak mendengarkan aja, ngantuk ya turu. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau kamu merasa tidak mampu di satu hal, gali mana potensi yang lebih baik,
di versi dirimu sendiri, nggak usah melihat yang lain. Misalnya saya ini nggak pinter matematika, tapi saya bagus di bidang hukum, misalnya seperti itu. Ya, jadi nggak usah terlalu mencari kekurangan dirinya, cari kelebihan kita sendiri. Nah, kemudian, ini bagaimana peranan wanita super itu sebagai hamba? Karena dia adalah wanita yang diberikan amanah oleh Gusti Allah sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu bukan hanya rojulun, tapi mar'atun. Rojulun wa mar'atun, kedua belah pihak itu adalah khalifah fil ard. Keduanya adalah pemimpin di muka bumi. Kalau tidak bisa memimpin negara, memimpin desa. Kalau tidak bisa memimpin desa, memimpin keluarga. Kalau tidak mampu memimpin keluarga, pimpin dirimu sendiri. Nah, kan seperti itu. Kemudian sebagai anak, bagaimana kita bisa menjadi wanita super kalau saya itu anak-anak? Caranya ya berbakti kepada orang tua. Karena kamu punya kewajiban sebagai anak terhadap orang tuamu. Disuruh beli cabai, ya beli. Ya, waktunya belajar ya belajar. Karena itu adalah salah satu kewajiban Anda sebagai anak untuk menjadi superwoman versi anak-anak. Bangun tidur, ya dibersihkan kasurnya. Kan seperti itu tidak perlu diajari ya. Kita sudah tahu Bu, itu sudah kebiasaan kita di pesantren. Alhamdulillah. Nilai-nilai pesantren itu ketika nanti dibawa ke masyarakat itu akan menjadi penopang untuk kemandirian kita. Ya. Sebagai istri, untuk menciptakan keluarga samara, maka ini untuk khusus ibu-ibu ya, untuk bu guru ya, dan untuk pandanganmu di masa depan nanti. Nah, untuk menciptakan keluarga yang samara, sakinah mawaddah warahmah, maka ibu-ibu dan suami itu harus saling kompak. Gimana caranya kompak? Ya itu nanti saya rasa ibu-ibu sudah tahu sendiri ya gimana caranya, karena tipe suami masing-masing kan berbeda. Kemudian untuk mbak-mbaknya, kalau misalnya mau jadi superwoman itu kan harus mandiri dulu. Superwoman kok minta tolong ke banyak orang. Nah, itu kan agak-agak ambigu ya nanti. Superwoman itu harus mandiri. Mandiri dalam segala hal, dalam tanda kutip. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri agar saya mandiri? Yang pertama harus tidak takut bersaing. Nah, seperti tadi dicontohkan. Aduh, saya kok nggak berani ya. Jangan, kita harus tetap berani bersaing. Menang kalah urusan belakang, yang penting berani bersaing dulu. Tidak mungkin ibu dokter itu menjadi dokter kalau tidak berani bersaing untuk ujian masuk universitas, kan seperti itu. Tidak mungkin Bu bidan itu menjadi bidan kalau tidak berani bersaing dengan laki-laki di sekolahnya. Begitu juga dengan ibu guru. Tidak mungkin ibu guru itu berani ngajar di depan kamu kalau tidak berani bersaing dengan yang lain. Kemudian berkomunikasi dengan baik. Tahu cara berkomunikasi. Kalau sama orang tua ngomongnya seperti apa, kalau sama teman bicaranya seperti apa. Jadi itu cara komunikasi yang baik itu adalah salah satu modal untuk teman-teman bisa mandiri di masa depannya, bisa baik. Kenapa? Karena kalau dari awal, dari masih anak-anak seperti ini tidak tahu unggah-ungguh, tidak tahu sopan santun atau cara berkomunikasi yang baik, maka kedepannya akan sulit, sebab itu menjadi kebiasaan. Kemudian cermat menggunakan teknologi, ini poin penting ya. Sekarang era kita sudah era digital, teknologi sudah mendunia. Siapa yang tidak pernah punya teknologi? Siapa yang tidak pernah pakai teknologi? Impossible, semuanya pasti pernah. Buka Facebook jago, buka Instagram jago. Tapi untuk mencari informasi di internet tidak tahu. Nah itu kan sulit. Jadi HPmu jangan cuma buat YouTube Army Fire itu tok. Ya, dipakai untuk yang lain juga. Dalam hal ini poin-poin keilmuan. Ya, tidak hanya untuk mukbang. Nah, jadi dipakai untuk nonton YouTube keilmuan-keilmuan yang ingin dipelajari. Cara menjahit itu di YouTube sudah banyak. Nah, cuman tinggal apakah teman-teman ini mau berusaha mencari informasi itu atau tidak. Kemudian pandai membidik peluang. Nah, ini cara yang sangat efektif untuk jadi mandiri. Misalnya, aduh aku nggak punya sangu tapi saya bisa ini bikin ronce masker. Nah, sekarang kan masker ada konektornya itu, bikin, jual. Nah, itu kamu membuka peluang untuk dirimu untuk berdaya sejak dini. Adik-adik saya itu semuanya dulu sekolah itu bakulan. Ini bakulan pulsa ini sejak SMP.
Bakulan jam tangan, bakulan keripik, semua yang ada di rumah dijual sama dia. Ya, di rumah ada jajan banyak dibawa ke pondoknya, dijual. Mbak Ai ini sama, semuanya jualan. Bukan berarti dalam tanda kutip kita tidak mampu, tapi untuk menunjukkan bahwa anak-anak ini bisa mandiri. Apalagi kalau kamu sudah punya skill, sudah punya kemampuan, bisa bikin seblak. Saya bisa bikin seblak Bu, jual. Atau setidaknya kalau nggak bisa jual, tawarkan, ini loh seblak masakanku, siapa tahu nanti ada yang berminat, kemudian aku tak beli ya. Itu kan lumayan. Bukan hanya masalah itu saja, kamu bisa menjahit atau kamu bisa menggambar, dilatih terus karena itu merupakan skill. Kemudian ketika ada peluang, ikut lomba, ikut. Kembali ke sini, jangan takut bersaing. Ya, semua punya jatahnya masing-masing, semua punya rizkinya masing-masing. Kalau nggak dijemput, nggak datang sendiri, kan seperti itu. Nah, ini proses menjadi wanita mandiri. Harus bisa mengontrol emosi. Emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu ada feelings, itu ada sedih, ada depres, ada kemudian ingin menangis, marah, senang, itu adalah emosi. Kalau marah jangan berlebihan, jangan baperan kalau bahasa zaman now. Ya. Kalau bisa mengontrol emosi, misalnya sedang sedih, ditekan. Silahkan sedih 1-2 hari enggak apa-apa. Kemudian setelah itu jangan bertahun-tahun sedihnya. Nanti kamu akan menjadi wanita yang mudah down. Kemudian jangan lupa kalau misalnya sudah bisa mengontrol emosi, kemudian seseorang itu pasti akan bisa menemukan potensi diri. Oh, ternyata aku itu kalau marah diam itu aku langsung punya inspirasi membuat novel. Nah, itu bagian dari potensi. Anda bisa menulis ceritamu terus untuk awal-awalnya Mbak masukkan Wattpad, kemudian masuk ke penerbit, itu kan termasuk bagian dari potensi diri. Ya, gimana Bu kalau masih ecek-ecek? Enggak apa-apa, diasah lagi. Ingat, jangan lupa tidak takut bersaing, yang tadi itu. Kemudian selanjutnya kontrol keuangan. Orang-orang yang sudah bisa mengontrol emosinya seharusnya bisa mengontrol keuangan. Ini agak sulit ya, apalagi untuk ibu-ibu itu tricky. Ini gimana ini mau menabung tapi bumbu dapur kurang gitu misalnya. Atau anak-anak, aduh sanggupku ini mau tak belikan seblak atau tak tabung atau bayar kas sekolah ya. Ini harus bisa dikontrol keuangan. Bagaimana kita mengontrol keuangan? Salah satunya adalah dengan menabung. Tidak perlu langsung banyak, sedikit nanti lama-lama banyak. Dulu ilmu yang saya pelajari, kamu tidak boleh membeli sesuatu yang bukan kebutuhan kalau belum punya tabungan sekian. Misalnya kalau saya belum punya tabungan 100.000, saya tidak boleh beli-beli yang aneh-aneh. Nah, jadi punya dulu tabungan 100.000 atau 50.000 atau 10.000, silakan diset, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Tidak masalah. Kenapa? Karena kalau dari awal, dari muda tidak bisa mengontrol keuangan, akan sulit nantinya. Ini paling sulit kalau waktunya 33 ya, 44 tanggal cantik itu untuk perempuan-perempuan itu agak-agak PR ya. Terutama ibu-ibu ya. Nah, anak-anak juga seperti itu. Jangan merepotkan orang tuanya untuk membeli sesuatu yang dalam tanda kutip bukan sesuatu yang urgent. Coba gunakan uang kalian sendiri, bisa enggak? Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan, kalau misalnya seseorang bisa mengontrol keuangannya, maka dia bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Ya, dia jadi punya tabungan. Orang kalau bisa mengontrol kesejahteraan dirinya sendiri, maka dia bisa mengontrol komunitasnya. Ngajak satu teman, gini loh caraku menabung, gini loh caraku menabung. Akhirnya satu kelas kesejahteraannya bagus semuanya. Bisa jadi nanti satu angkatan bagus semuanya kesejahteraan gara-gara nyontoh satu orang tadi. Nah, bisa jadi dia menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ini kan keren. Nah, jadi dia bisa menjadi inspirasi. Orang-orang yang berdiri di depanmu semuanya ini, ibu guru itu dulunya juga belajar ini dari awal. Ya, kalau sudah menjadi inspirasi, maka dia akan berdaya, maka dia akan berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat. Nah, vision without action is a dream. Tapi kalau kamu punya pandangan, kamu punya cita-cita, tapi kamu nggak beraksi, itu hanya mimpi di siang bolong. Kamu punya cita, aku pokoknya besok mau jadi
mau jadi wirausaha yang sukses, aku mau punya pondok tapi kamu ora tau ngaji. Nah, itu zong, itu dream ya. Kamu ingin bisa menjadi bos tapi kamu tidak pernah belajar berwirausaha, itu dream, cuma mimpi. Tapi kalau action without vision is merely pastime. Kalau kamu aku kerja tapi kamu nggak punya tujuan, aku kerja apa? Untuk apa saya itu kerja? Belajar nggak ada tujuannya, misalnya baca terus yang mbok baca itu apa, nggak masuk di otakmu, nggak ada tujuannya, itu buang-buang waktu ya. Jadi kalau misalnya kerja kerja dapat uang, belanja tidak ada tujuan yang jelas, maka itu menghabiskan waktu, sisa usiamu sia-sia. Aku berangkat sekolah cuma berangkat sekolah aja, tidak punya tujuan untuk belajar yang jelas, buang-buang waktu. Maka yang paling cocok adalah vision with action can change the world. Kalau kamu punya rencana, punya tujuan, kemudian kamu action, kamu berupaya atas itu, maka bisa mengubah dunia. Ini otomatis duniamu sendiri dulu. Kalau duniamu sudah berubahlah dunia keluarga. Kalau dunia keluargamu sudah diubah, bisa mengubah dunia yang lebih besar lingkupnya. Ya. Dalam Quran surat Al-Insyirah ini saya yakin sering sekali dibaca, tapi mungkin teman-teman tidak fokus pada artinya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sudah digariskan seperti ini oleh Gusti Allah. Masa kamu nggak percaya sama Gusti Allah? Ya. Kemudian fa idza faraghta fansab. Kalau kamu apa? Coba dibaca itu artinya. Faida kalau sudah beres kerjaanmu, kerjakan yang lain. Itu perintah Al-Quran loh, bukan perintah Bu Guru. Kalau sudah dikerjakan PR-nya, jangan lupa bantu ibu nyapu. Faida faraqta fansab. Kalau sudah selesai kerjaan satu, kerjakan yang satunya lagi. Wa ila rabbika farghab. Ini tujuan akhirnya. Serahkan semuanya pada Gusti Allah. Kamu sudah berusaha, berhasil atau tidak itu urusan Gusti Allah. Yang penting usahakan dulu semaksimal mungkin. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Gimana ini? Saya mau tanya-tanya, tapi kalau misalnya tidak ada oleh-olehnya ya rugi pertanyaanku. Ya, terima kasih untuk Ibu Galuh atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, ini karena tadi tangan dulu. Nah, ini karena tadi Ibu Galuh udah sampai berbusa menjelaskan semuanya. Pasti ada hadiah dong. Habis ini dikasih pertanyaan, terus yang bisa jawab dapat hadiahnya. Gitu ya. Ya, saya kasih pertanyaan tapi harus ada hadiahnya ya. Ya, siap. Ini pertanyaan untuk Mbak-mbak. Nah, Mbak-mbak dulu, adik-adik dulu. Silahkan langsung angkat tangan ya. Nanti Dewan Juri tolong mana yang paling cepat ya. Siapa wanita pertama dalam Islam yang mengajarkan untuk berdagang? Iya, pintar sekali. Mantap, nanti ya ditunggu hadiahnya di akhir jadi satu semuanya maju. Pintar. Siapa? Ini untuk Mbak-mbak lagi ya. Siapa yang berani menyampaikan nanti setelah lulus SMA, ada yang aliyah atau ini? Aliyah. Siapa atau SMP enggak apa-apa. Yang aliyah enggak apa-apa. Siapa yang berani menyampaikan nanti setelah lulus pendidikan mau apa dan alasannya apa? Siapa yang berani menyampaikan setelah lulus ini mau apa dan alasannya apa? Silakan, pintar. Namanya siapa, Mbak? Oh iya, silakan berdiri, ayo. Tidak apa-apa berdiri. Harus berani. Maju aja Kak, maju aja. Loh, ini tadi nggak disuruh maju. Dia langsung jawab sih. Sangat semangat gitu. Karena terlalu gercep, enggak apa-apa ya. Sini, ayo maju sini. Nah, besok kalau sudah lulus itu mau apa kira-kira Mbak ini? Silakan. Namanya siapa? Namanya siapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafifah Tahirah Hilaliyah. Kira-kira nanti setelah lulus SMA
Saya ingin kuliah di Tarim. Saya ingin menggali sesuatu yang saya sukai, yaitu pelajaran bahasa Arab. Saya ingin menjadi seorang yang berbudi pekerti yang luhur. Saya ingin menghafal Al-Quran demi orang tua saya. Saya ingin menjadi saya ingin menjadi seseorang yang sukses. Saya ingin menjadi seseorang yang sukses karena tidak semua peringkat itu menjadi orang yang sukses. Saya belajar dari kesalahan saya. Saya ingin menjadi seseorang yang religius. Saya ingin menjadi seseorang yang taat kepada Bunyai, karena seseorang tersebut hanya kepada Bunyai dan Kiailah menjadi seorang yang handal. Amin. Kita doakan semua ya. Kita doakan semua yang disampaikan tadi menjadi kenyataan. Itu adalah niat yang luhur, niat yang baik dari seorang santri. Semoga tercapai. Yang kamu sampaikan ini diamini oleh banyak orang. Insya Allah makbul semuanya. Ya, untuk yang terakhir, untuk para mak-mak ini ya, ibu-ibu atau ibu guru dan para mbak-mbak yang ada di pesantren. Apa sih salah satu keuntungan wanita itu menjadi mandiri? Ya, silakan Ibu, monggo silakan maju. Apa ya keuntungan wanita itu kalau bisa dia mandiri? Monggo dibuka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, menjadi seorang wanita itu harus mandiri. Karena dengan mandiri itu kita pertama, misalkan kalau jadi istri, kita bisa membantu keuangan keluarga. Kita tidak diremehkan oleh laki-laki. Dan menjadi wanita yang mandiri itu merupakan sesuatu yang kebanggaan bagi seorang wanita. Betul apa tidak? Dan menjadi wanita yang mandiri itu adalah cerminan kita dari yang sudah dicontohkan oleh Ibu kita Kartini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Di sini aja. Oh, di depan aja semuanya. Bisa ambil foto bersama. Monggo, Mbak tadi maju sini yuk, biar difoto. Ini loh orang-orang yang berani mengungkapkan aspirasinya gitu. Bukan, ayo Mbak maju. Bukan berarti yang lain nggak punya inspirasi. Memang hadiahnya sedikit. Kalau semuanya maju nanti habis. Monggo. Ayo sini biar difoto. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat dan mbak-mbak yang inspiratif. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi inspirasi untuk kita semua. Mana nih kameranya, banyak sekali. Ya, itu ya. Sip. Terima kasih. Monggo. Ya, wes. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini sesi saya. Semoga teman-teman tetap semangat ya, Mbak-mbak dan ibu-ibu. Mohon maaf kalau suasananya panas. Semoga dengan hadirnya pembicara ini nanti langsung adem nyes sampai ke hati. Mohon maaf atas kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Galuh harap jangan duduk dulu karena ada sesi penyerahan sertifikat dan juga tes cindera mata dari Mestara. Ya, fotonya dari Kak Oin.